SD Kabupaten Kerinci. Dan itu bukan usulan, itu sudah penetapan. Nah, pasti itu ya butuh ya. Pastinya itu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian apa namanya itu sudah dianggarkan kebutuhan 921 dalam bentuk P3K di Kabupaten Kerinci. Yang SD itu sudah dianggarkan, ditambah dengan 300 orang guru SMP. Ya. Di SD jurusan yang lah masuk kota tuh, yang lah masuk P3K tuh, guru kelas, guru PJOK, dan guru seni budaya, minus guru pendidikan agama. Itu untuk SD itu. Dado. Ya, dalam keseluruhan P3K itu belum termasuk dalam formasi itu. Ya, 921 orang itulah ada data kebutuhan per sekolah. Sekolah Pak Yos SD berapa? Nah, SD itu berapa orang kekurangan guru itu sudah terhitung di situ. Lah ada nama jabatan. Mestilah masuk dengan guru PJOK dengan Pendidikan seni. Pendidikan seni. Berarti kalau kami kurang guru 6 orang. Aku rasa memang nggak dicek apa berapa total di SD itu, tapi aku rasa terpenuhi itu karena beberapa kami uji uji petik itu memang terpenuhi sama dengan SD Lindung Jaya, itu SD terbesar Kerinci, 21 rombel tuh SD itu, siswanya berapa 700-an, 21 rombel. Itu formasinya 17 guru kelas, 17. Kalau kita cek ke situ datanya memang guru kelas di situ cuma ada 4 guru PNS, selebihnya adalah guru non PNS honorer. Jadi dengan arti kata P3K ini telah memenuhi kebutuhan itu kalau sudah dilaksanakan. Jadi dari 921 orang berarti formasinya sudah disahkan, sudah kami tanda tangani dari Dinas Pendidikan Kerinci, kebetulan kami yang mewakili Dinas Pendidikan. Kemudian dari PKD ada juga perwakilan diutus dari TJP Jakarta, itu menandatangani berita acara itu penetapan formasi yang 921 tadi. Cuma sayangnya minus guru PAI. Pak Yos jurusan apa? Pak Yos nih lah Tapi aku PGSD. guru kelas. Tapi aku guru kelas ini tidak pengaruh. Dadem salah. Tidak pengaruh ya. Nanti yang menentukan. Nah, jadi kan proses ini sebenarnya sudah berjalan. Iya. Jadi kalau ada yang tanya prosesnya bila sudah berjalan sejak terpal ijazah. Iya. Jadi kewajiban Itu mulai pendataan terpal awal ijazah. kan? Pendataan awal tuh. Ya, pendataan awal kan dari Dapodik itu sudah. Iya. Jadi data yang kita tanda tangani di Jogja itu adalah data sebenarnya berawal dari kita, dari Dapodik sekolah, sudah divalidasi Dinas Pendidikan, kan disinkron. Nah di pusat, jadi ditarik data itu, kemudian juga dilingkan ke Menpan. Data yang dari Kemenpan itu dikirim balik ke kita, Kabupaten Kerinci, supaya dicek kebenarannya. Diverifikasi. Verifikasinya itu antara BKD dan Dinas Pendidikan. Setelah kami cek jumlah itu ya secara detail, ini jumlahnya, jurusannya, sekolahnya. Terus untuk menyampaikan verifikasi ini, untuk memvalidasi itu, kami kan diundang ke Yogyakarta pada rapat koordinasi nasional. Memang di situ dikonfrontir langsung antara BKN, Kemenpan, Kemendikbud. Diundanglah dari perwakilan Pemda setempat, dalam hal ini BKD dan Dinas Pendidikan. Nah, kami dengan Pak Roma sebagai perwakilan tanda tangan tuh. Jadi BKN ngambil sebuah kopiannya, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, Kemenpan, BKD. Nah, itu apa namanya?
copy data. Jadi data yang kita verifikasi itu kira-kira 900 sekian. Nah, ini kita ambil 921. kira-kira yang ada data yang ada di dinas itu mencukupi tidak kira-kira yang linear. Jadi di situ persoalannya. Ya, kurang itu. Jadi Yang linear tuh lumayan ada. yang linear itu pasti kurang. Apalagi nggak SD. Data honorer kita di SD minim, Iya. ya kan? Itu 1.200-an Iya. SD. Iya. Tidak guru anulah. Campuran. Ya, Campur. SD itu yang ini yang terdata di Dapodik itu per 2020 Iya. itu 1.200 lebih kurang, lebih dikit. Iya, Ya, lebih dari 1.200 itu terdiri dari guru kelas, guru PJOK, guru pendidikan seni, guru PAI dan tenaga administrasi. Jadi kalau kita keluarkan tenaga administrasi kan tidak ada Guru bina formasi. studi dengan banyak bapak ini. Ada bahasa Inggris, ada Ya. Anda masuk situ kan? Formasi yang ada kan guru kelas, guru PJOK dan guru pendidikan seni. Ada. Jadi dari total honorer 1.200-an itu kan termasuk tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah kan tidak ada formasinya. Guru PAI juga tidak ada formasinya. Nah, kalau 1.200 kita ambil, kita kurangkan dengan yang tidak ada formasi, tenaga administrasi sekolah dan guru PAI, mungkin sekitar 1.000-an, malah mungkin kurang. Dari jumlah itu dibutuhkan 921. Kalau dari 1.000 mau diambil 921, berarti formasi yang adanya sangat besar. Jadi peluang, apalagi guru kelas menurut Pak Yos itu sangat terbuka. Jadi boleh dibilang posisi P3K sebagai guru kelas sudah Divisi aman ya. di posisi aman. Karena dari jumlah itu tadi, kalau kita klasifikasikan guru kelas, guru PJOK pasti kurang. Karena di situ juga tercampur lah, ada jurusan pendidikan bahasa Inggris, ada jurusan matematika, IPS dan sebagainya, ngajar sebagai guru kelas. Iya. Nah. Iya. Apa kira SD? Berarti di situ bisa ngambil nanti Pak yang bisa tanpa tes nanti. Kenapa kalau bisa tanpa tes? Karena itu formasi yang diajukan tidak mencukupi. Apa udah tes ada hambo tuh 900 sekian, sedangkan ada yang linear 500 sekian. Tidak apa dites ini. Kayak itu di situ mungkin ada peluang nanti. Bisa jadi. Jadi kalau aku perhatikan perjuangan GTK HNK 35 plus baik dari daerah sampai ke pusat itu sudah begitu menggemanya, bukan tidak mungkin ya, formasi yang berapa jumlah nasional GTK HNK 35 plus 5 yang terdaftar ini 50.000. 180.000. 50.000-an dengan data kabupaten kan. Ya. Tapi data kami terus berjalan gitu. Ya. Belum final data kami. Finalnya data kami waktu Munas nanti. Kabarnya ada 180.000 tenaga GTK HNK ya, 180.000 dari jumlah total kebutuhan nasional itu kuotanya 1.200.000-an guru. Tidak menutup kemungkinan 180.000-nya dikecualikan, tergantung perjuangan orang ini. Kalau misalnya ya presiden memutuskan untuk mengangkat mereka yang kategori GTK HNK 35 plus untuk menjadi PNS. Tapi kalau kata linear tidak bisa dilarang. Jadi linearitasnya, makanya nanti di pelaksanaan P3K soal linearitas, soal formasi bukan urusan lagi. Kenapa? Karena Kemendikbud sudah punya data nih, hasil perpal ijazah. Iya. Jadi orang-orang sudah diminimkan untuk kondisi sebelum perpal, database-nya sudah ada sebenarnya, cikal bakal database nasional. Si A honor di situ, jurusan itu. Tapi kan belum perpal. Perpal itu kan verifikasi dan validasi ijazah. Setelah verifikasi dan validasi ijazah, tentu Kemendikbud punya data pula. Itulah yang jadi database nasional. Semua honorer masuk dalam database nasional yang telah melalui verifikasi dan validasi. Tidak ada keraguan lagi.
kalau sebelum verifikasi validasi ijazah bisa jadi seseorang mengaku-ngaku sebagai S1 kalau ijazahnya tidak diverifikasi. Tidak bisa lah. Aku kimak di perpal ijazah kan kiku bayi daknya PGSD honor di SMP tidak bisa. Tidak bisa di perpal ijazah. Ini sama hotel bro. Bisa? Tahu kan? Tidak Anu bisa, kan? Pak. Tidak bisa. Lulus Mareli. Misalnya aku jurusan aku PGSD. Oh, iya. Lulus Tapi Mareli aku kan? honor Dia di honor di SMP. SMP. Bisa di perpal Nyambinya ijazah. tending. Oh, jadi teknik. Jadi Jadi ijazahnya disitulah ada Mama nyewa ijazah linear PSD. itulah ada di perpal ijazah. Dia Mana nyendak cara untak nyendak dulu? linear ya. Nyo ndak linear, nyo itu Pendidikan, yang penting. misalnya nak Mana bisa, cara Wak. mengubah Tak ada hanya. perlu lagi, Wak, nak Itulah menjadi kan linear. wak tamat Linear. 2015 Aduh, tang. di Arsul lah pindah ke SD. Awak tuh ndak ada pindah. Jadi Pening sementara jo yang kan. honor di SD tetap bisa perpal ya. Iya. Walaupun ijazahnya matematika. Iya. Bisa. Nah, jadi di situ aku bisa apa namanya berasumsi ini bahwa setelah kementerian punya database berdasarkan perpal ijazah itu sudah terkategori di database nasional itu orang-orang inilah yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan. Kemudian untuk mengisi informasi itu kebijakannya kementerian dan Kemenpan setelah melalui proses secara sistematis, sistem by system, bukan by manual. Jadi jangan salah asumsi, jangan ada oknum yang seolah-olah bisa bermain. Kami menyatakan ini murni sistem. Nanti itu pelaksanaannya tak ada lagi memilih formasi. Betul apa yang kata Pak Yasir. Orang ini sudah tersalurkan melalui formasinya, melalui sistem. Perpal ijazah tadi ya. Ya, perpal ijazah. Jadi mereka yang layak ke PGSD nanti setelah dikalkulasi kebutuhan guru SD misalnya untuk Kabupaten Kerinci misalnya 600 orang. Ternyata yang benar-benar ijazah PGSD-nya mungkin cuma 400 orang. Minus 200. Mana ngambilnya? Mungkinlah dari jurusan-jurusan yang mendekati yang punya formasi di SD untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu teman-teman. Ini gue lulus tuh. Ya. Makanya- Jadi nampaknya yang perpal ijazah di SD walaupun jurusan bahasa Inggris kan bisa validasi Yuk. Bisa. perpal di SD. Tapi D3 tidak bisa. Bisa. Nah, banyak sekali yang honor D3 itu tidak bisa validasi. Kemudian yang mereka yang non pendidikan, mereka akan kesulitan validasi. Non kependidikan. Misalnya ekonomi murni Yuk. tidak akan valid ijazahnya karena tidak sesuai sebagai guru. Akan dialihkan secara ke tenaga administrasi. Jadi persaingan ini sebenarnya secara nasional tanpa memilah-milah ini honor lama ini honor baru, sebenarnya kalau untuk kepentingan nasional sudah fair. Tapi tinggal persoalan penghargaan terhadap tenaga honorer. Ya dah, kalau kita cermati undang-undang ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ya dah, itu memang kategori ASN itu ada dua, PNS dan P3K. Sebenarnya ruang P3K itu memang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah tidak memenuhi syarat untuk jadi PNS. Nah, tidak terbuka. Kalau sekarang kebijakannya dibuka secara umum, syaratnya yang pertama honorer kan, tidak peduli lama atau baru. Nah, di situ agak tidak mempertimbangkan Tidak boleh lama lah. Pengabdian yang lama prestasi kan. pengabdian, ya. Nah, disitulah ada kan masuk dirugikan Ya. kan itu kan. Kami sendiri berdebat menyampaikan aspirasi itu dengan orang Kemenpan dan Kemendikbud. Kami sampai menyampaikan bahwa kami sendiri juga dari honorer dulu pada saat perekrutan guru bantu tahun 2003 itu dipertimbangkan lama honornya dengan diberikan bonus poin. Jadi seperti aku honor pada waktu itu. Pada saat tes kita sudah diberikan berapa poin? Kalau tidak salah waktu itu 10 poin. Itu banyak cara yang diterapkan di waktu guru bantu dulu. Jadi seandainya saya bersaing dengan si B yang tidak honor, nilainya 60, saya 50, besar kemungkinan saya yang lulus. Itulah nama penghargaan. Nah, itu penghargaannya. Sekarang saya sampaikan dengan orang Kemenpan, kenapa
tidak dibuat seperti itu, Bu, supaya di daerah mereka yang sudah lama mengabdi itu mendapat penghargaan, dipastikan persaingannya memihak kepada mereka. Nah, itu semuanya di apa namanya, diakomodir sama kita tuh, usul aspirasi kita tuh. Kemudian juga kami menanyakan mengenai guru agama, kenapa sampai tidak dimasukkan di dalam formasi. Juga tenaga administrasi sekolah, kami sampaikan kebutuhan tenaga administrasi itu penting, sama pentingnya dengan guru. Bayangkan rumah sakit tanpa tenaga administrasi, dokter kalau di rumah sakit apa bisa bekerja? Bisa. Hah? Semua Mana bisa juga semua ada, yang ya? ada di rumah sakit dokter. Iya. Bayangkan, siapa yang ngurus gaji, siapa yang ngurus ATK, siapa yang mengurus sarana dan prasarana. Begitu juga di sekolah, operator sekolah harusnya dari tenaga administrasi sekolah. Kalau kita baca peraturan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2008, itu rinci kebutuhan tenaga administrasi sekolah. Nah, jadi itu seluruhnya jadi PR-nya pemerintah pusat. Kami meyakini kalau tidak tahun ini diakomodir, tahun 22 mungkin akan dibuka formasi tenaga administrasi sekolah. Oke, tahun ini fokus guru. Cuma guru ini jadi polemik juga. Ada yang honor lama, ada yang tidak honor. Guru PAI, kenapa tidak diakomodir? Masih juga tahap-tahap pembahasan teknis sampai pelaksanaan ini masih berjalan. Tapi satu hal yang pasti, formasi kita itu sudah Lah pasti gitu. lah ya. pasti Kebutuhan lado sekian. anggarannya. Lah sekian. Lah Ya. sekian kebutuhan gitu. Karena koordinasi 5 kementerian nih itu sudah sah. Sudah Kementerian Pendidikan, Kemenpan, Kemenku, BKN. kemudian BKN dan Kemendagri. Wah, inilah satu. Sudah ada anggarannya, sudah ada sistem seleksinya, sudah ada administrasinya, sudah ada database-nya. Nah, ini pasti. Nah, cuma teknis pelaksanaan itu kalau ini dilaksanakan, kami meyakini ini sistemnya apa namanya akan fair, tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meluluskan seseorang, nah itu sebaiknya jangan percaya. Ada. Tidak, konfirmasi dulu ya. Iya. Nah, sama dengan sistem Ya. apa namanya sistem tes PNS nih, apa namanya iya, iya. SCSN ya. Iya, iya. Nah, sistem itu di database lah do. Dan nanti Kementerian Pendidikan akan menyediakan modul untuk membantu calon peserta ini memahami semacam kisi-kisi, akan diterbitkan di akhir bulan Februari ini. Nah, itu informasinya. Itu agak panjang juga proses kita. Panjang. Maret Pak. Pelaksanaan diperkirakan ini mungkin paling itu pertengahan tahun 2021. Sehingga di akhir 2021. Mulai Juni ya. Iya. Juni, Pak. Nah, memang ini hal yang menggembirakan untuk kepentingan pendidikan. Ya, nak? Cuma ada juga sedikit yang agak menimbulkan polemik itu. Selain tadi masalah honorer, guru PAI, tenaga administrasi, ada lagi wacana bahwa ke depan tidak ada lagi guru PNS. Akan semua dialokasikan P3K. Kalau kita bicara kepentingan pendidikan nasional, ya nak? Ini memang secara teknis ini akan menguntungkan dunia pendidikan kita. Dalam hal ini pemerintah juga merasa ini skema terbaik. Kenapa? Karena dengan P3K apa namanya itu kinerja guru ini pasti akan terukur dan bisa dikontrol semaksimal mungkin. Karena sistem P3K itu kan secara kesejahteraan itu gaji, tunjangan, sistem karir sudah sama dengan PNS. Cuma Ya, karena ya, namanya P3K ini kan ada kontrak. Ya, itulah. Iya. Nah, dengan adanya sistem kontrak yang mengalami apa namanya Bisa perubahan setiap tahun ya, itu kan. perpanjangan setiap periode, ini kan membuat posisi seorang tenaga P3K ini merasa nyaman rasanya. tidak nyaman. Ya. Karena apa? Selalu berpacu dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja
dan formasi. Nah ini yang kita menyayangkan karena ada penolakan dari PGRI. Kenapa sampai Komisi 10 ya. dan Komisi 10 Dengan Jadi, adanya sistem kontrak minimal setahun itu, disitulah orang agak meragukan. Iya. Jangan-jangan di aku takut di tahun kedua itu tidak diperpanjang Ah, dengan tidak alasan diperpanjang. yang tidak objektif. bisa Bisa menggunakan jadi. politik misalnya kan. Itu. Itu kan Di situ. Politik ini nggak kejam. Nah, Itu tak boleh kejam Jadi politik. kalau ini, kita ya. kembali ke undang-undang, Nanti kita ketika nak pilih ada lah, formasi dilenser P3K. lah, itulah. Tapi mestinya formasi PNS juga ada untuk Habis guru. kontrak. Iya. Karena kalau formasi PNS guru ditiadakan, seolah-olah kita menomorduakan urusan pendidikan. Seolah-olah perhatian pemerintah terhadap pendidikan itu kurang. Itu di situ anunya yang mendapatkan apa ya protes dari berbagai kalangan, terutama kita orang-orang pendidikan. Sebenarnya secara untuk peningkatan kinerja pegawai P3K ini sangat pas, karena yang jadi P3K nanti akan menjaga kinerjanya, ya. Kemudian misalnya dado urusan memindah guru itu atas permintaan guru ini. Iya. Kenapa? Karena untuk menjamin perpanjangan kontraknya. Ya, mestinya bekerja di tempat itu. Kalau PNS kan tidak. 2 tahun tugas lah mulai ngusul pindah. Kalau P3K untuk pindah itu agak sulit karena Anak bujang tuh. berpengaruh pada kinerja. Kami rasa itu So, PNS. mandi Anu. tadi. Supaya ini informasi kita nyambung, aku sebenarnya berkeinginan juga menyampaikan di forum apa namanya yang lebih resmi menjangkau semua apalagi tenaga honorer supaya mereka memahami informasi ini secara utuh. Di beberapa kegiatan K3S kepala sekolah Iya. kami hadir untuk menyampaikan itu. Cuma untuk wilayah keliling danau karena ada halangan kami tidak sempat mengikuti. Kemudian di Kayuaro kami mengerjakan tugas lain, jadi tidak sempat juga. Sehingga ketika kepala sekolah ditanya oleh guru honorer bagaimana sistem P3K, jawaban mereka itu kurang seragam, kurang sinkron dengan. Oh, iya. Nah, jadi Istilah kurang ngerti kan. jadi itu ini perlu kita apa namanya? Yang penting kalau si guru ini sudah honor, kemudian memiliki ijazah S1 pendidikan dan sudah verbal ijazah, sebenarnya proses P3K itu sudah mulai dalam rangka membentuk sistem database nasional, sehingga nanti pelaksanaannya tinggal lagi registrasi secara online, kemudian mengikuti proses seleksi. Nah itu kami rasa itu. Jadi dado lagi pendataan Pendataan Udah habis. Melalui gitu. surat ya sah. verbal ijazah Ada perayaan sudah. Jadi kalau dia tanya pendataannya kapan Pak? Sudah per 31 Desember 2020. Itu kadang-kadang ada kantin duit di grup, dan kadang-kadang bila pendataan link keluar kan tuh, Iya. link pendataan keluar. Sebenarnya pelaku itu bilang lah, itu tidak usah lah gitu. Dari ya nanti Iya. lah kita tunggu baiklah nanti dari dinas pendidikan dengan BKD nanti Iya. arahan itu tetap berpasu dengan itu Bu. Apa baik nanti arahan dari BKD dengan dinas itulah orang tua Iya. itu. Janganlah sekali-kali berita itu bikin pusing kadang-kadang kan. Ayo. Banyak kan sih bikin pusing nak masuk dinding ini apa-apa ini pusing. Nah, tidak usah lah kita mikir itu kan jadi kita ini perpal ijazah lah sudah. Kalau masalah lainnya itu lah lama kita tahu. Ayo. Nah, jadi kita tunggu baiklah nanti. Jadi apa linearitas perkataan itu dari tadi, dinas. linearitas tadi formasi ditentukan oleh formasi Iya. yang ada di teknis pusat. Jadi setelah mereka punya database dan untuk mengisi kekosongan itu tentu di misalnya guru IPA formasinya 10 orang, yang ada 8 orang, sementara ada matematika yang lebih orangnya, mungkin bisa diarahkan ke situ. Itu jadi formasi itulah sistem itu. Ya berarti sudah perpal. Jadi mereka yang tidak perpal itu mungkin tidak termasuk di dalam database yang bisa ikut P3K 2021. Jadi kalau mau bertanya, kami ini masuk peda sudah tidak perpal ijazah?
Nah, sudah. Kalau sudah berarti masuk database. Yang bisa perpal ijazah adalah pendidikannya S1, mengajar di jenjang yang sesuai kan? Dia Itu. SD 62 tuh umum itu